perhatikan cara di bawah ini. Oke, adik-adik perhatikan, soal ini dimulai dari angka berapa? Ini dimulai dari angka min 8. Maka adik-adik start di angka min 8. Kita lingkari dulu min 8. Nah, kita startnya dari sana. Siap ya? Nah, kita mulai start dari min 8. Min 8 lanjut dengan tambah 5. Kalau tanda plus, maka adik-adik maju ke kanan ya, atau bergeser ke kanan sebanyak yang disebutkan di soal. Berarti kita melangkahnya ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti dulu, lanjutkan ke soalnya, yaitu dikurangi 10. Kalau tanda kurang, maka kita ke kiri. Oke, kita berakhir di sini tadi, maka kita lanjutkan melangkah ke kiri sebanyak 10 kali. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, halo adik-adik semuanya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai matematika, dan ini adalah video pertama yang saya ambil untuk kursus matematika bagi adik-adik yang sedang belajar matematika. Nah, di video kali ini saya ingin mengetes kemampuan adik-adik, apakah adik-adik sudah menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Seandainya sudah, tetapi apakah adik-adik benar yakin? Kalau adik-adik benar yakin, coba jawab pertanyaan berikut ini. Oke, pertanyaannya adalah min 8 ditambah 5 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 12 dikurangi 10 ditambah 5 ditambah 6 dikurangi 4 sama dengan berapa? Apa adik-adik bisa menjawabnya dan yakin jawabannya benar? Oke, kalau adik-adik mau agar tidak pusing menjawabnya dan 100% pasti benar, adik-adik harus simak video ini sampai habis. Dijamin adik-adik pasti menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan secara cepat. Dan ini seperti kita bermain game. Oke, yuk langsung simak video berikut ini. Jika kalian menemukan soal operasi penjumlahan dan pengurangan jika dicampur, gak usah khawatir, gak usah bingung-bingung bagaimana caranya. Ini solusinya, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Tentu adik-adik semua tahu garis bilangan, yaitu di tengah-tengah ada 0, kemudian di sebelah kanan ini bernilai positif. Ini sampai kardusnya saya buat sampai 22, tapi bisa berlanjut lebih kalau kardusnya lebih panjang. Tanda panah ini menunjukkan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah nilai negatif sampai min 20, bisa dilanjutkan kalau kardusnya lebih panjang. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, sekarang lihat contoh yang ada di sini, dan adik-adik nggak perlu mikir lagi sekarang, dan dijamin hasilnya pasti 100% benar. Perhatikan cara di bawah ini. Oke, adik-adik perhatikan, soal ini dimulai dari angka berapa? Ini dimulai dari angka min 8. Maka adik-adik start di angka min 8. Kita lingkari dulu min 8. Nah, kita startnya dari sana. Siap ya? Nah, kita mulai start dari min 8. Min 8 lanjut dengan tambah 5. Kalau tanda plus, maka adik-adik maju ke kanan ya, atau bergeser ke kanan sebanyak yang disebutkan di soal. Berarti kita melangkahnya ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti dulu, lanjutkan ke soalnya, yaitu dikurangi 10. Kalau tanda kurang, maka kita ke kiri. Oke, kita berakhir di sini tadi, maka kita lanjutkan melangkah ke kiri sebanyak 10 kali. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti. Oke,
Lanjutkan lagi, lihat, yaitu ditambah dengan 15. Maka kita melangkah ke kanan sebanyak 15 dari akhir yang tadi itu ya. Kita mulai lagi dari sini karena berakhir di sini tadi, yaitu kita ke kanan sebanyak 15 kali. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, kita tulis 12 13 14 15. Stop. Lihat lagi ke soalnya, yaitu dikurangi dengan 12, maka kita ke kiri 12. Kita berakhir di sini tadi. Sekarang kita lanjut ke kiri nih, 12 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Stop. Kemudian setelah itu dikurangi dengan 10. Berarti kita ke kiri sebanyak 10 kali lagi. Mulai dari sini, jangan pindah dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, dia sampai di sini kan? Ditambah dengan 5, berarti kita ke kanan sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke, sampai di angka min 15. Kemudian di soalnya mengatakan tambah 6, maka kita ke kanan lagi sebanyak 6 kali. Ingat, ini nggak boleh pindah kemana-mana nih, karena kita sampainya di sini. Maka kita langsung melangkah ke kanan sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oke, nah sekarang yang terakhir nih, yaitu dikurangi dengan 4. Maka kita melangkah ke kiri sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, maka jawabannya adalah min 13. Pasti hasilnya adalah min 13. Begitu tekniknya. Apakah jawaban ini benar? Mari kita buktikan dengan cara yang asli sesuai dengan cara menjawabnya. Nah, adik-adik mungkin belum tahu cara menjawabnya kayak gimana nih. Nah, caranya yang menjawab aslinya tanpa garis bilangan adik-adikku semuanya adalah kalian harus, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, caranya adalah adik-adik menuliskan tanda yang sama terlebih dahulu. Ini kita akan tuliskan yang sama-sama, min 8, kemudian turun min 10, kemudian turun min 12, kemudian turun min 10 lagi. Oke, kemudian ada satu lagi yaitu min 4 sama dengan. Nah, perhatikan cara kita menjawab soal operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini tandanya sama semua, yaitu dalam tanda negatif. Maka ketika tandanya sama semua, maka yang kita gunakan untuk menjawabnya adalah konsep penjumlahan. Oke, maka di sini kita akan tulis angkanya saja, yaitu 8 ditambah 10 18, 18 ditambah 12 adalah 30, 30 ditambah 10 adalah 40, dan 40 ditambah 4 adalah 44. Kita tulis angkanya 44. Nah, karena angka yang sama semua ini adalah negatif, maka ini hasilnya adalah negatif 44. Artinya adik-adikku semuanya, dalam kehidupan nyata ketika dia tanda negatif itu kita sedang berhutang. Jadi kita berhutang 8, lagi berhutang 10 dan seterusnya, maka hutang kita menjadi 44. Kenapa di sini tanda negatif adik-adikku semuanya? Karena yang kita jumlahkan ini semuanya bernilai negatif ya. Kalau dalam kehidupan nyata ini yang tanda negatif-negatif ini kita itu sedang berhutang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan tulis yang positif-positif, dimulai dari sini yaitu positif 5, kemudian positif 15, berikutnya positif 5 lagi, berikutnya positif 6. Nah, sudah habis untuk positif. Nah, tandanya sama semua ini adalah positif.
tandanya sama, maka kita gunakan konsep penjumlahan. Oke, 5 ditambah 15 20, 20 tambah 5 25, dan 25 tambah 6 adalah plus 31. Kenapa positif? Karena tanda yang sama ini bernilai positif. Kenapa negatif? Karena tandanya yang sama ini bernilai negatif. Seperti itu. Jadi kalau dalam kehidupan nyata, tanda negatif-negatif ini kita sedang berhutang, sementara yang positif-positif itu kita sedang menabung. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, sekarang berapakah hasil akhir dari soal yang di atas? Hasil akhirnya tinggal adik-adik turunkan hasil dari yang ada di atas tadi. Negatif dengan negatif hasilnya adalah negatif 44. Positif dengan positif hasilnya adalah positif 31. Adik-adik gabung menjadi satu tempat. Nah, sekarang ini penjabarannya. Oke. Nah, sekarang hasil akhirnya seperti apa? Nah, tadi yang ini kita gabung jadi satu, yaitu negatif 44 ditambah dengan 31. Tandanya tidak sama. Jika tanda tidak sama, maka adik-adik gunakan konsep pengurangan. Oke, jadi kalau konsep pengurangan tentunya angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil, yaitu 44 dikurangi dengan 31. Oke, kita akan kurangi dari belakang. 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Nah, untuk hasil tanda yang di sini apakah positif atau negatif tergantung dari mana yang lebih besar adik-adik. Jika yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Jika yang lebih besar positif, maka hasilnya positif. Dan di soal ini hasilnya yang lebih besar adalah negatif, maka jawabannya di sini adalah negatif 13. Sama dengan teknik, yaitu dengan kita menggunakan garis bilangan. Gimana? Lebih gampang pakai cara garis bilangan atau cara yang ini? Menurut saya kita lebih gampang menggunakan garis bilangan, karena adik-adik gak perlu menggabung mana yang sama-sama kemudian digabung, itu kan menghabiskan waktu. Jadi pakai sambil bermain saja. Untuk lebih adik-adik paham, kita coba soal yang kedua menggunakan garis bilangan, dan nanti akan kita buktikan dengan cara aslinya. Siap adik-adik? Oke, kita coba 2 soal aja, dan adik-adik bisa latihan nanti di rumahnya masing-masing. Dan kalau adik paham yang ini, adik-adik tidak akan pernah salah lagi dalam menjawab soal. Oke, kita coba soal yang kedua. Kita buatkan adik-adik, misalkan soalnya adalah 5 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 3 ditambah dengan 10 ditambah dengan 5 dikurangi dengan 11 dikurangi dengan 2 ditambah dengan 6 sama dengan berapa? Oke? Nah, panjang gak soalnya nih adik-adik? 5 ditambah 4 dikurangi 12 dikurangi 3 ditambah 10 ditambah 5 dikurangi 11 dikurangi 2 ditambah 6 berapa tuh? Pasti adik-adik mikir kalau nggak bisa caranya. Kita langsung ke caranya yang paling gampang dan 100% pasti benar, yaitu menggunakan garis bilangan. Yuk kita coba adik-adik. Nah, kita mulai dari angka yang pertama, yaitu angka 5. Cari angka 5 yuk. Oke. Angka 5 ada di sini. Kita start dari sini ya adik-adik ya. Nah, 5 ditambah 4. Karena tanda tambah, kita ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut, yaitu dikurangi 12. Berarti ke kiri sebanyak 12. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Dikurangi dengan 3. Berarti kita ke kiri lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Ditambah 10. Berarti kita ke kanan sebanyak 10 kali. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Oke, ditambah 5. Ke kanan apa ke kiri? Otomatis ke kanan. Tangannya jangan sampai pindah ya, nanti kalau berpindah salah lagi. Ditambah dengan 5. Ayo ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang dikurangi 11, berarti kita ke kiri sebanyak 11 kali. Ya memang kita bergerak si adik-adik, tapi ini kita nggak perlu mikir dan jawabannya pasti benar ya. Dikurangi 11, maka kita ke kiri sebanyak 11 kali. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita kurangi 2, berarti ke kiri lagi 2 kali. Tuh, 2. Oke, ditambah dengan 6 terakhir nih, ditambah dengan 6, maka kita ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhenti di sini. Jawabannya pasti adalah 2. Nah, seperti itu adik-adik. Mari kita cek menggunakan cara yang asli. Ingat jawabannya adalah 2. Kita coba ya. Kita tulis dulu yang positif dengan positif, nanti negatif dengan negatif, terserah ya mau pilih yang mana adik-adik, terserah adik-adik, tapi yang sama harus adik-adik tulis dulu, nanti baru digabung kayak cara yang tadi. Kita ambil yang positif dulu lah. 5 tambah 4, mana lagi positif nih? Positif 10, mana lagi? Positif 5, mana lagi? Positif 6. Muka ada habis ya yang positif. Nah, sekarang nanti hasilnya belakangan. Sekarang yang negatif nih. Pertama, negatif 12, negatif 3, negatif 11, negatif 2 sama dengan titik-titik. Oke, kita tulis dulu ya. Ini artinya kita lagi mencari jawabannya adik-adik semuanya. Kita ini plus 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 plus, konsep penjumlahan karena tandanya sama semua nih. 5 tambah 4 9, 9 tambah 10 19, 19 tambah 5 24, 24 tambah 6 30. Oke, tandanya positif apa negatif? Tentu positif karena yang kita jumlahkan semuanya tandanya adalah positif. Lanjut nih yang di bawah nih, negatif 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 sama semua. Konsep penjumlahan. 12 ditambah 3 15, 15 ditambah 11 adalah 26, 26 tambah 2 sama dengan 28. Tandanya adalah negatif karena tanda yang kita jumlahkan ini semuanya bernilai negatif, maka hutang kita menjadi 28. Terakhir kita gabunglah hasil dari plus 30 kemudian min 28 sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang tandanya sudah tidak sama, maka adik-adik gunakan konsep pengurangan. Jadi kesimpulannya, kalau tidak mau pakai garis bilangan, adik-adik gunakan konsep, yaitu apabila tanda sama gunakan konsep penjumlahan, dan apabila tanda tidak sama maka gunakan konsep pengurangan. Kayak di sini nih, plus 30 dikurangi 28, tandanya tidak sama, ada plus dan negatif, maka kita gunakan konsep pengurangan. Jadi kalau pengurangan otomatis angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil, yaitu 30 dikurangi dengan 28, hasilnya adalah 2. Positif apa negatif? Lebih besar positif, maka hasilnya adalah positif 2. Sama enggak? Sama dengan garis bilangannya. Jadi terserah adik-adik. Menurut saran saya, gunakan mana yang lebih mudah, yaitu menggunakan garis bilangan dan resikonya tidak ada. Kalau yang ini resikonya bisa ada nih adik-adik semuanya, bisa saja salah menjumlahkan, ya kan? Bisa 12 tambah 3 berapa, kan lama mikirnya, lebih baik kayak kita bermain saja. Oke, sampai di sini dulu videonya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum adik-adik pahami, jangan lupa komen di kolom komentar dan dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. See you next time, bye bye. Assalamualaikum.